Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 4. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Terlihatlah kini naga dengan mata yang sudah menghitam. Naga itu pun ternyata sudah mati. Dan ada seseorang yang berlari di antara naga-naga yang sudah mati itu. Ternyata orang itu adalah anak kecil yang ditolong oleh Bailang. Dia pun berlari di antara bangkai naga yang sudah membusuk dan juga ada naga yang sudah menjadi tengkorak. Anak ini terlihat sangat ketakutan sekali karena sepertinya ada seseorang yang mengejar dirinya. Dan ternyata benar saja, dia memang dikejar oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah Raja Naga, Aosway. Aosway kini menghadang anak itu di depannya. Dan seketika, anak itu pun menghentikan gerakannya. Tiba-tiba saja Raja Aosway ada di depan dirinya. Aosway yang menghadang anak ini lalu berkata, "Anak kecil, mau pergi kemana kau?" kata Aosway. Di sini terlihat Aosway ingin membunuh anak itu. Lalu anak itu berkata, "Raja Aosway, dengarkan aku," dengan raut wajah yang ketakutan. Aosway pun langsung berteriak pada anak kecil itu tadi, "Aoye, kamu ini adalah bintang sapu. Kamu telah membawa bencana wabah ke suku naga. Tahukah kamu bahwa ini akan menyebabkan suku naga kita mati tanpa tempat untuk dikubur?" kata Aosway pada Aoye. Aosway pun menyuruh Aoye untuk pergi ke neraka saja. Dia pun langsung menyabetkan pedangnya dan akan membunuh Aoye. Dan tiba-tiba saja Aoye terbangun dari tidurnya karena yang Aoye alami ini adalah mimpi. Dan mimpi itu terasa nyata baginya. Aoye yang masih ketakutan dengan mimpinya, dia pun mengeluarkan keringat dingin yang sangat banyak di wajahnya. Biksu Tong yang melihat Aoye ketakutan, dia langsung bertanya, "Sepertinya kamu mimpi buruk lagi ya?" kata sang biksu. Aoye pun langsung menjawabnya, "Benar guru besar, sesuatu telah terjadi pada klan naga kita." Mendengar Aoye berkata begitu, sang biksu pun menimpali, "Aku sudah tahu Aoye, jadi aku mengirim Baji untuk mencari tahu penyebabnya." Mendengar sang guru telah menyuruh Baji, Aoye pun kini panik dan berkata pada Biksu Tong, "Jangan guru, sekarang naga menjadi sangat brutal. Nanti Tuan Baji bisa berbahaya. Tolong panggil Tuan Baji untuk kembali." Sang biksu kemudian menenangkan Aoye dan menyuruhnya untuk beristirahat saja. Biksu juga berkata pada Aoye untuk tidak mengkhawatirkan Subaji, karena ini adalah kemauan Baji sendiri untuk menyelidiki suku naga. Dan Biksu Tong percaya dengan kemampuan Baji karena dia memiliki kekuatan yang tidak bisa disangka-sangka. Mendengar penjelasan dari sang biksu, kini Aoye merasa tenang dan tidak mengkhawatirkan Baji lagi. Kemudian di sebuah padang rumput yang indah, Baji pun berlari untuk mencari Aosway. Sang biksu masih menceritakan tentang kemampuan Baji, bahwa meski kelihatannya Baji itu malas, tapi dia mempunyai keterampilan yang sangat unik dan itu tidak bisa diremehkan. Baji pun kini langsung bersin dan dia berkata, "Astaga, siapa yang membicarakanku ya?" Baji merasa bahwa dirinya sedang menjadi bahan pergibahan oleh seseorang. Baji pun kini melanjutkan perjalanannya dan dia merasa bahwa yang sedang bergibah itu pasti adalah guru dan Bucing. Karena Baji mengira mereka cemburu pada babi tua ini karena si babi tua ini akan segera bertemu dengan naga-naga yang cantik dan montok-montok, kata Baji. Baji yang mengambil misi untuk menyelidiki naga ini ternyata bukan tanpa maksud, tapi dia memang sudah punya maksud yang terselubung, apalagi kalau bukan tentang wanita.
Baji melakukan ini karena dia terprovokasi oleh kata-kata Baishi. Saat itu, Baishi mengatakan bahwa gadis-gadis naga semuanya cantik dan montok. Baji yang terprovokasi oleh kata-kata Baishi, dia langsung mengajukan diri pada gurunya untuk menyelidiki situasi klan naga. Dan gurunya pun mengizinkan Baji untuk melakukan itu. Baji pun kini sangat bersemangat karena dia akan segera bertemu dengan naga-naga cantik dan montok-montok. Dasar si mesum ini kalau udah urusan cantik dan montok tuh pasti semangat banget ya. Kita berpindah ke istana surga. Di sana, Dewa Rulai membuka jendelanya agar udara segar masuk ke dalam kamarnya. Di saat sang dewa membuka jendelanya, dia kini terkejut karena sudah ada beberapa prajurit istana surga berjaga di depan kamarnya. Kemudian datanglah Yuto yang berlari dengan membawa rantang makanan. Yuto pun diberhentikan oleh prajurit itu. Dan sang prajurit bertanya pada Yuto, "Tunggu, kamu mau apa ke sini?" Yuto pun langsung mengatakan bahwa dirinya hanya mengantarkan makanan untuk Dewa Tathagata sambil membuka rantang makanan yang dia bawa. Yuto pun menunjukkan isi rantangnya itu pada para prajurit. Setelah tahu dari maksud Yuto yang datang kemari hanya untuk mengantarkan makanan, prajurit pun mempersilahkan Yuto untuk masuk. Yuto pun kini masuk ke dalam kamar Dewa Rulai dan dia melihat sang dewa sedang membaca bukunya. Yuto langsung mempersiapkan makanan di meja dan mempersilahkan dewa untuk segera makan. Sang dewa pun kini duduk dan dia mulai memakan makanan yang dibawakan oleh Yuto. Sang dewa pun mengambil jamur kecil dengan sumpitnya. Kini Dewa Rulai berkata pada Yuto bahwa Dewa Sasin benar-benar sangat perhatian pada Dewa Rulai. Karena tanpa disangka-sangka oleh Dewa Rulai, ternyata Dewa Sasin secara diam-diam mengirimkan prajurit untuk menjaga kamarnya. Benar-benar Dewa Sasin ini perhatian banget sama Dewa Rulai ya. Yuto kemudian bertanya pada Dewa Rulai, "Dewa, hal ini sungguh menarik. Apakah Anda akan mencoba kabur dari tempat ini dan mengelabui para prajurit secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dewa Sasin?" tanya Yuto. Kemudian Dewa Rulai pun menjawab, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Dewa Sasin melakukan ini hanya untuk memperingatkanku agar diriku ini tidak usil. Dan jika masalahnya adalah itu, maka aku akan melakukan apa yang dia inginkan hari ini," jawab Dewa Rulai pada Yuto. Dewa Rulai pun kini menikmati makanan yang Yuto bawa. Kemudian sang dewa bertanya pada Yuto, apakah Yuto telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewa Rulai. Tugas itu adalah untuk menyelidiki keadaan di istana surga. Yuto pun langsung berkata pada Dewa Rulai bahwa dia telah melakukan tugas itu. Dan apabila Yuto mengatakan, pasti Dewa Rulai akan terkejut karena Yuto melihat istana surga sangat aneh belakangan ini, kata Yuto. Yuto pun langsung menceritakan hasil dari penyelidikannya. Pertama-tama, Yuto melihat para prajurit di istana surga berkurang sangat banyak hanya dalam waktu semalam. Kemudian yang kedua, raja-raja surgawi, para jinggang, dan juga jenderal mata tiga sering menghilang entah kemana. Yuto pun juga menyelidiki penjara Pulau Apung. Dan akhir-akhir ini, Pulau Apung menahan begitu banyak orang yang tidak diketahui apa salah mereka. Dan yang paling aneh, menurut penyelidikan Yuto, beberapa orang mati dengan sangat mengejutkan. Yuto pun mencari tahu pada catatan penjara surga. Ternyata mereka meninggal secara tak terduga pada saat memperbaiki istana yang dihancurkan oleh klan naga dulu. Dewa pun menanggapi hasil penyelidikan Yuto dengan santai. Dia pun lalu terdiam dan menganalisa pasti sesuatu telah terjadi. Dan Dewa Rulai akan menyelidiki kebenaran dari hasil penyelidikan Yuto. Malam pun kini telah tiba. Dewa Rulai pun beristirahat di dalam kamarnya. Dan pada saat Dewa Rulai tertidur, dia pun menggunakan jurus meraga sukmanya. Dan kini ruhnya keluar dari tubuhnya. Dewa Rulai akan melakukan aksi penyelidikan malam ini. Penyelidikan yang akan dilakukan dengan ruhnya ini pasti tidak akan ketahuan oleh siapapun, karena tidak ada seseorang yang bisa melihat dirinya. Dewa Rulai kini diam-diam menyelinap dari dalam kamarnya. Dia pun melewati para penjaga yang sedang tertidur
dengan sangat mudah. Dewa Rulai lalu terbang ke sana kemari di istana surga. Dia pun akan mencari tahu penyebab keanehan di istana surga akhir-akhir ini. Dewa Rulai kini merasakan sesuatu yang janggal di istana surga. Karena setelah terbang ke sana kemari, dia hanya menemukan para prajurit yang sedang berjaga dan tidak menemukan orang-orang penting di istana surga, seperti para jenderal, para jinggang, dan juga yang lainnya. Hal ini membuat Dewa Rulai semakin penasaran. Lalu sang dewa melihat sebuah tempat yang mencurigakan baginya. Dewa Rulai pun kini akan masuk ke tempat itu. Dia pun menyelinap secara diam-diam menuju ruang bawah tanah. Dan kini sampailah Dewa Rulai di ruang rahasia di bawah tanah. Dia pun masih tetap diam-diam akan menyelidiki tempat itu. Dan benar saja, Dewa Rulai menemukan keanehan di dalam ruang rahasia bawah tanah ini. Dia melihat para prajurit kini akan bertempur dengan seseorang. Prajurit itu pun terlihat seperti orang kesurupan dan dia akan segera mengamuk. Di depan para prajurit yang sudah akan mengamuk ini terdapat sebuah genderang. Dan tidak salah lagi, genderang itu adalah kepunyaan dari Jenderal Surga Barat. Kini sang Jenderal Surga Barat nyengir dengan gigi yang penuh karang. Jenderal Surga Barat lalu berkata pada para prajurit, hanya prajurit sampah seperti kalian. Apa layak kalian menjadi lawanku? Kata Jenderal Surga Barat. Kini sang Jenderal Surga Barat sudah bersiap dengan senjata genderangnya untuk melawan para prajurit yang kesurupan. Jenderal Surga Barat pun kini memasang kuda-kudanya. Dia pun langsung berkata, ayo lepaskan semua kekuatan kalian. Bertarung sebanyak yang kalian mau, kata Jenderal Surga Barat. Lalu sebenarnya apakah yang akan terjadi? Dan kenapa Jenderal Surga Barat ini bertarung dengan para prajurit yang kesurupan? Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.